Shalom semuanya. Tuhan berkati, kita rindu untuk mendengarkan suara Tuhan di tempat ini pada sore hari ini. Di hari Minggu ini kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Mari kita dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat 25. Tema renungan kita pada sore hari ini, teladan dalam memikul salib. Satu Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Saya akan bacakan ayat 18, Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah, yang menyaksikan secara online, akan membaca yang ke-19, saya 20, Bapak Ibu 21, dan seterusnya sampai ayat yang ke-25. Judul perikop di sini adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan memelihara firman dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata kalimat teladan, itu indah sekali ya. Tapi untuk melakukannya itu sungguh sulit. Untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Karena ada banyak hal yang kita korbankan. Ya, untuk menjadi teladan, kita harus rendah hati. Kita harus tunduk seperti hamba. Jadi teladan itu bukan sosok yang wah gitu ya, yang kaya, yang pintar, yang cerdas, tapi teladan rohani. Bagaimana Kristus dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Ayat yang kita baca pada sore hari ini mengajarkan kita supaya kita meneladani Kristus dalam segala penderitaan yang dialami. Kita buka slide yang pertama. Manusia yang meninggal akan meninggalkan keteladanan untuk menjadi panutan dan contoh hidup bagi orang lain atau bagi keluarga atau bagi orang-orang terdekat. Jadi kalau kita menjalani kehidupan saat ini, teladan apa yang dapat kita berikan kepada sesama kita, khususnya di lingkungan yang terdekat ya, pada keluarga. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, teladan apa yang harus kita tinggalkan, yang harus kita berikan kepada keluarga kita, bahkan kepada teman-teman dan masyarakat di lingkungan kita. Kalau kita meneladani Kristus, tentu apa yang ada di dalam diri Kristus harus ada di dalam diri kita, karena kita percaya bahwa dia memikul salib, memikul penderitaan itu untuk kita.
Jadi Kristus ingin kita segambar dengan Dia. Meletakkan manusia lama, menjauhkan manusia lama. Segala sirik, dengki, sombongan, kita jauhkan. Kita kubur dalam-dalam. Kita mengenakan manusia baru. Manusia Kristus yang penuh dengan kerendahan hati. Inilah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Jadi kita yang masih hidup, jangan berpikir, ntar kalau saya udah mati juga udah selesai. Tidak. Orang-orang yang hidup, yang dekat dengan kita, dia akan melihat masa hidup kita. Apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita dikenang hanya menjadi sosok yang, mengacau dia. Gitu ya. Kadang kalau lihat orang yang memiliki perangai yang kasar, ya, yang mudah marah, biarin deh dia mati. Aman gak ada dia. Gitu ya. Ya jangan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus meneladani Kristus yang bisa kita tinggalkan nanti. Ya kita sih nggak berharap cepat-cepat mati ya. Tapi kan kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Jadi selama kita hidup, mari kita sih gambar dengan Kristus. Keteladanan Kristus kita contoh. Supaya ketika kita dipanggil Tuhan, kita meninggalkan keteladanan yang baik. Tokoh yang menjadi teladan bagi orang percaya adalah Yesus Kristus. Nggak ada lagi tokoh lain. Banyak anak-anak Tuhan yang meneladani tokoh-tokoh lain. Ya, ada presiden, artis, ya, artis Hollywood terutama ya, banyak sekali. Artis-artis Indonesia. Jadi teladan mereka. Jadi dalam berpakaian, bersikap, bertutur kata, dia mencontoh. Ya. Tapi ini tokoh yang luar biasa, Yesus Kristus. Tokoh yang sempurna, sungguh-sungguh sempurna. Dia adalah Tuhan. Kita harus meneladani dia. Kalau kita berdosa dan tidak cacat celah. Yang pernah hidup di muka bumi ini. Tidak hanya semasa hidupnya saja ia memberikan teladan. Tetapi saat ia mati di atas kayu salib pun, ia memberikan teladan bagi umat manusia. Ia memberikan contoh agar kita mengikuti jalannya, jejaknya. Di atas kayu salib pun, Yesus memberikan teladan kepada kita. Ada 7 perkataan yang Yesus ucapkan ketika dia menjalani penderitaan sampai di kayu salib. Ya. Di Lukas 23 ayat 34 dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ini teladan. Supaya apa? Supaya kita mau mengampuni orang-orang yang memusuhi kita. Orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita berdoa saja. Tuhan ampuni dia. Ya masalah mau diampuni atau tidak itu otoritas Tuhan. Ini teladan dari Kristus. Ketika dia menderita, ketika dia di atas kayu salib, dia masih memberikan teladan kepada kita. Teladan yang kedua, perkataan yang kedua. Di Lukas 23 ayat 43. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ini dikatakan kepada seseorang yang sama-sama disalib. Ya. Yang satu dia menolak. Dia nggak percaya. Yang satu dia masih berharap. Dia percaya. Yesus, ingatlah akan aku saat engkau datang sebagai raja. Ada iman. Dia percaya. Karena mungkin orang yang disalib ini sering mendengar pelayanan-pelayanan Yesus. Dia sering mendengar mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Sehingga dia berharap, ingatlah akan aku pada saat engkau datang sebagai raja. Jawaban Yesus dalam Lukas 23 ayat 43 ini jelas. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa. Amin. Kita yang percaya loh, penjahat loh. Percaya. Kita nggak tahu pastinya dia seorang pembunuh ya. Makanya dia disalib. Ya.
Tapi Yesus langsung menjamin keselamatannya luar biasa. Bagaimana kita yang bukan penjahat? Ya, kita yang bukan penjahat, pasti kita dijamin keselamatan kita. Jadi selama kita hidup, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya banyak orang juga yang dijamin keselamatannya. Yang ketiga, di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus pada waktu itu, di situ ada ibunya Maria. Ada 3 Maria di situ. Ya, Maria istri Klopas, sampainya nama Maria di sana ngetren ya. Yesus menitipkan Maria kepada murid-muridnya. Ya, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Jadi Yesus ingin memberikan teladan kepada kita bahwa kita menganggap orang lain sebagai ibu yang lebih tua dari kita, sebagai saudara, sebagai anak yang lebih muda dari kita. Ini teladan dari Yesus. Jadi kita tidak mengasihi satu orang saja, tetapi semuanya kita kasihi. Artinya orang yang lebih muda bisa kita sebut anak, anak rohani, ya. Yang lebih tua ibu, ibu secara persaudaraan ya, persaudaraan iman. Kita sebut sebagai seorang ibu. Ini teladan dari Tuhan Yesus. Yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini pada saat dia mau menyerahkan nyawanya, ya. Yesus menyebut Allah. Karena apa? Karena Yesus disalib sedang memikul dosa, kutuk semua manusia. Jadi roh Allah tidak mau lagi di situ. Nggak mungkin kan roh Allah ikut mati di situ. Roh Allah pergi dari situ dan Yesus memperlihatkan bahwa dosa itu tahu kalau Allah itu mau meninggalkan tubuh Yesus. Bahwa Yesus sedang menanggung semua kutuk, semua dosa di atas kayu salib. Makanya dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti Allah sudah nggak suka, tapi kan mau mati. Jadi Allah nggak mungkin dong ikut mati. Pasti dia akan pergi. Dia akan pergi sampai Yesus nanti dibangkitkan kembali. Yang kelima, Yesus katakan, aku haus. Ini sebenarnya penggenapan ya. Di kitab Mazmur juga di situ dikatakan bahwa pada saatnya dia haus dan diberi menggenapi apa yang dia katakan. Karena di situ yang keenam dia katakan sudah selesai. Menurut Injil Lukas pasal 23 ayat 46, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi semuanya terbuka. Yesus sudah menyerahkan kepada Bapa semuanya. Ketika dia disalibkan, ketika dia mati, dia serahkan kepada Bapa. Ini menjadi pengorbanan yang penting buat kita semua anak-anak Tuhan. Bahwa kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Dengan darah yang kudus, bukan darah domba. Seperti yang dilakukan pada zaman perjanjian lama ya. Kalau orang berdosa dia membawa burung dara, membawa anak domba, dikorbankan untuk menebus dosa, untuk menebus salahnya. Tapi saat ini kita menerima penebusan dari korban yang sempurna dari Tuhan Yesus sendiri. Manusia dipanggil karena Kristus telah menderita dan telah meninggalkan keteladanan yang sempurna bagi kita. Jadi kita semua orang anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus adalah panggilan sebenarnya. Sudah panggilan. Orang yang percaya itu sudah dipanggil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jiwa-jiwa baru yang bertobat pada zaman sekarang ini sebenarnya tidak terlalu sulit, ya. Mereka kalau ingin mencari kebenaran, yang benar yang mana sih ajarannya, tinggal buka YouTube bisa. Tinggal buka internet bisa. Ayat-ayat yang nggak bisa dipahami, kita tinggal buka internet bisa, ya. Tapi zaman saya dulu ketika saya bertobat, kurang lebih 4 tahun saya baru bisa memutuskan percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada informasi apapun, handphone tahun 88, 89, 90, 91, sampai 92 saya memutuskan untuk dibaptis.
katekisam. Dulu mau ketemu penginjil yang bisa mencerahkan saya siapa? Susah sekali. Mau ketemu pendeta di mana? Saya kan nggak ke gereja, nggak tahu gereja. Kalau zaman sekarang 1 bulan saja, ya, dia bisa ngambil keputusan percaya Yesus. Ya. Jadi kita anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, kita harus memberitakan Injil. Karena banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk diselamatkan, dimenangkan Tuhan. Ya. Dimanapun kita berada, dengan cara apapun, kita bisa memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu kan nggak harus berdebat, diskusi, tapi kita berbicara, berbincang-bincang. Sampaikan anugerah keselamatan. Next. Ya, di dalam keseharian, terkadang kita mendapatkan penghinaan dan ketidakadilan karena iman kita. Ada beberapa keteladanan yang bisa kita contoh dari Yesus untuk dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus ya, agar kita mampu untuk menjalaninya. Jadi kita juga harus minta pertolongan Roh Kudus. Berdoa itu penting. Dalam memberitakan Injil juga kita harus berdoa, kuatkan doa supaya Roh Kudus benar-benar bekerja. Kalau kita nggak berani, minta Roh keberanian dari Tuhan, pasti kita diberi. Kalau kita nggak cakap berbicara, minta Roh kecakapan. Musa pun diberkati lidahnya. Padahal lebih cerdas Harun sama Musa. Tapi Tuhan pakai pilih Musa. Karena Tuhan melihat hatinya Musa. Jadi kita semua jangan pernah kita merasa apa ya, wah saya kayaknya nggak cocok deh jadi penginjil, nggak bisa ngomong. Minta sama Tuhan, dia akan berkati lidah kita. Dia akan, siapa sih yang menciptakan lidah? Waktu itu Musa debat sama Tuhan, aku nggak bisa. Yang menciptakan lidah siapa? Yang menciptakan lidah Tuhan. Jadi Tuhan berkati lidah Musa. Sama kita. Saya juga dulu nggak bisa ngomong apa-apa, pemalu saya. Tapi ketika saya menerima Yesus, Tuhan ubahkan. Bertahap, tahap, apa yang tidak ada pada diri saya, Tuhan beri. Karena memang nazar saya ingin menjadi penginjil. Jadi sampai hari ini, saya tetap memiliki misi penginjilan. Baik saya lakukan melalui WhatsApp, ya, telepon, video call, ya. Saya lakukan. Cara langsung juga. Saya paling suka menginjil itu cara langsung, tatap muka. Jadi lebih enak. Gitu ya. Apa yang dia nggak tahu tanya, kita bisa menjelaskan. Jadi yang terpenting kita harus rajin membaca Alkitab juga. Karena ini menjadi dasar. Menjadi dasar pengetahuan, pemahaman kita. Kalau kita nggak pernah baca ini, kita bagaimana kalau ditanya, kok manusia ada di dunia, kenapa? Kan kita harus bisa cerita tentang Adam, asal mulanya. Kok Yesus, Tuhan kok disalib, kenapa? Kan kita harus tahu, harus memahami. Penebusan itu tujuannya untuk apa? Kenapa Tuhan Yesus kok mati, kenapa Tuhan kok jadi manusia? Ya, dulu satu yang tidak bisa saya pahami adalah tentang Trinitas, Tritunggal. Karena dalam ajaran saya yang lama itu kental sekali. Tuhannya orang Kristen 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau menurut ajaran saya yang lama, karena Roh Kudus bukan Tuhan, tapi malaikat. Dan itu sering tausiah itu diberikan kepada saya. Sehingga itu menjadi doktrin yang sangat kuat. Lalu ketika saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan saya percaya Yesus yang menyembuhkan saya. Tapi saya nggak berani ngomong Yesus itu Tuhan. Karena saya masih terngiang-ngiang itu. Tuhannya orang Kristen ada 3. Nah itu yang membuat saya galau ya. Kalau anak zaman sekarang galau ya kalau nggak menemukan apa yang dia cari ya gitu ya. Jadi itu down saya. Jadi itu melewati fase-fase yang buat saya sangat sulit untuk percaya Yesus itu Tuhan. Apalagi pas saya baca-baca Alkitab itu ya di Yohanes, di Matius 28 ayat 20, jelas-jelas dikatakan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wih, tambah down saya. Nggak jadi Kristen saya. Itu terjadi peperangan ya, batin di dalam diri saya. Aduh, saya mau ngubungin siapa, mau minta
Pencerahan siapa ya? Itu gumulan buat saya. Ya saya kan nggak tahu gereja mau masuk gereja bagaimana kan nggak tahu. Itu menjadi pergumulan yang berat buat saya. Nah itu bertahun-tahun saya berdoa, saya baca terus. Tuhan beri kecerdasan buat saya. Tuhan beri pencerahan kepada saya. Ternyata anak itu bukan anak. Allah kok beranak sih? Allah kan roh gitu kan. Allah kan roh, masa beranak gitu. Jadi ketika saya paling suka baca kitab Yohanes karena Yohanes ini pendalamannya luar biasa, menceritakan tentang identitas Yesus yang sesungguhnya. Makanya saya baca ini sampai khatam bolak-balik itu. Suka saya baca ini kitab Yohanes. Karena di sini menceritakan tentang keilahian. Ya, keilahian Yesus diceritakan oleh Yohanes. Yohanes bukan Yohanes Pembaptis ya, tapi Yohanes murid Yesus, murid yang dikasihi. Dia mencatat kitab ini luar biasa. Saya dikuatkan dengan kitab ini. Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Ya, itu dulu saya banyak memakai perbandingan-perbandingan juga. Ya, saya juga di kitab saya yang lama di Al-Quran juga saya cari ayat-ayat ya yang berhubungan dengan Isa Al-Masih Yesus Kristus. Apakah ada kebenaran ya di dalam Al-Quran? Apakah di sana juga menyaksikan tentang keilahian Isa? Ternyata memang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya di dalam surat Al-Imran ayat 45 di situ membuka hati saya. Iskolatil malaikatu ya Maryamu innalohayu basiru. Bi kalimatin mim usbuhul masiru Isa benu Maryam wajihan fid dunya wal akhiru. Waminal muqarrabin. Wahai Maryam, Allah sesungguhnya akan memberikan kabar gembira kepadamu. Sebuah kalimat daripadanya namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di surga. Saya nggak bilang akhirat ya, karena saya nggak tahu akhirat. Taunya surga. Jadi di situ dinyatakan. Makanya ayat ini buat diskusi menarik sekali Bapak Ibu. Ya, ayat ini memberikan pencerahan. Ya. Jadi kalimatullah, kalimat dari Allah ya kalau mereka ya. Itu namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Justru ayat ini yang mendorong saya makin menguat. Benar juga Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Ada di tengah-tengah kita. Namanya Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Di sini saya bertahun-tahun saya baru mengalami pencerahan. Karena memang saya nggak punya Alkitab. Jadi saya beli Alkitab di Senen. Senen itu di terminal itu dulu di pinggir sebelah sini tuh banyak lapak-lapak jualan buku-buku ya. Kitab-kitab Islam di situ banyak dijual. Saya carilah di situ. Karena saya nggak tahu toko buku Kristen ya. Carilah di situ. Saya tanya, Pak, ada jual buku kitabnya orang Kristen nggak? Oh ada gitu. Pas saya cari di mana nggak ada, ini kitab-kitab Quran, kitab-kitab Yasin, semua gitu. Ada di sini, saya umpetin katanya, dia bilang gitu. Wah, kok jualnya diumpetin Pak, kitabnya orang Kristen, saya bilang gitu ya. Iya, soalnya ini nggak diperjualbelikan gitu. Pas saya buka di lembar pertama memang ada tulisan tinta merah, tidak diperjualbelikan. Udah saya tawar-tawar, akhirnya dapatlah berapa ya waktu itu, 2.000 rupiah atau 3.000 saya lupa. Akhirnya dapat, saya bawa pulang, senang sekali. Saya baca terus, yang penting saya baca adalah kitab Injil ini ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya baca bolak-balik. Nah itulah, saya mendapatkan pencerahan setelah membaca kitab Yohanes. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ingin mendalami tentang identitas Yesus, pribadi Yesus, baca kitab Yohanes. Ini luar biasa, banyak apologet yang memakai kitab ini untuk untuk pemahaman yang mendalam ya tentang pribadi Yesus. Ya saya juga penginjilan seringkali memakai kitab Yohanes untuk menjelaskan. Ya bukan sinoptik ya. Kalau sinoptik memang pengajaran tentang pengajaran ya, kitab Matius, Markus, Lukas itu ya luar biasa, pengajaran Yesus ada di situ. Teladan dalam penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan, kita telah dipanggil karena Kristus telah menderita untuk meninggalkan teladan bagi kita. Setiap orang
yang mengikutnya harus menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana sih orang yang memikul salib itu? Ya, kehidupan kita ini berat. Menjadi orang percaya itu nggak mudah. Menjadi orang percaya itu nggak mudah. Ya. Pada awal-awal pertobatan saya, pertentangannya luar biasa. Ya. Tahun 94 saya bertobat, saya dibaptis tahun 92. 93 itu saya rajin ikut persekutuan Yusuf Roni Mandang, Edi Sabto, Pak Suradi, Dr. Suradi, saya rajin mengikuti. KKR-nya pun rajin di Senayan saya ikuti. Ya waktu itu. Ya saya baru menikah ya, karena menikah tahun 93. Ya, setelah itu saya terus rajin mengikuti. Nah, inilah tantangan yang pertama tahun 94 saya diundang sama ada seorang teman, dia dari Pemuda Muslim Pancasila MKGR. Ya, diundang ke Pasar Baru, kami diskusi di situ. Diskusi. Nah, yang punya kios ini orang Taiwan, Pakistan, Pakistan. Pak Mustafa Oscar namanya. Ya. Nah, di situ kami diskusi dengan Pemuda Muslim Pancasila yang sebagian juga dari Padang. Anak-anak Padang, anak-anak masih muda-muda. Diskusilah di situ. Kebetulan ada seorang teman saya yang ada di situ juga, dia Muslim, dia dari Surabaya. Dan ketika berjalannya diskusi, saya menjelaskan tentang keilahian Yesus Isa Al-Masih. Dia percaya. Dia punya, wah serius loh, tuh di Pasar Baru. Saya nanti mau jadi Kristen loh. Kayak Ilyas katanya gitu. Waduh, akhirnya ada seorang anak muda, ya dia ikut terlibat juga dalam diskusi waktu itu. Karena satu lawan 4, saya dikeroyok 4. Tapi Tuhan menolong saya dalam diskusi itu ya. Haleluya. Jadi ada seorang, gara-gara dia katakan begitu, saya dibisikin. Ilyas, awas ya, kamu beritakan Injil lagi, saya bunuh kamu. Waduh, saya langsung down di situ. Namanya Irwansyah, orang Jogja. Wah, ini gara-gara si Yanto, saya bilang gitu. Waduh, terus akhirnya dia pulang dari Pasar Baru, saya samperin dia. Dia bilang, Tok, ikut saya yuk, ada kebaktian gitu. Saya dulu banyak informasi kebaktian KKR di daerah Senayan. Di gedung apa saya lupa, saya ajak ke sana. Wah, dia langsung terima Yesus di sana, didoakan oleh seorang hamba Tuhan di sana. Puji Tuhan. Itu awal pertama saya terjun dalam penginjilan tahun 94. Itu luar biasa. Bahkan saya diundang lagi di pasar baru itu, di Istana Pasar Baru, mall ya itu ya. Saya dipekerjakan di situ sebagai seorang ahli seni. Dan saya paling disayang di situ. Nah, karena atasan saya adalah orang Pakistan, Muslim, jadi dia nggak mau lagi bicara soal agama dengan saya. Tapi ya inilah, kita harus memikul salib. Sikap hidup kita, tingkah laku kita yang ada pada Kristus harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan maupun di tempat-tempat lain. Kita harus punya kesabaran, pengampunan, penuh kasih. Itu harus ada dalam diri kita. Karena kita orang percaya kepada Kristus. Jadi gambar Kristus harus ada di dalam diri kita. Tuhan katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Berarti Tuhan ingin bahwa kita ini sama seperti dia. Tuhan ingin segambar dengan kita. Kita ingin segambar dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Penderitaan Kristus adalah bukti kasihnya kepada kita. Kita sebagai orang-orang percaya haruslah mengikut teladannya. Jadi kita jangan takut menderita. Karena Kristus sudah menderita untuk kita takut lagi. Di Roma 12 ayat 1 kan, persembahan yang benar adalah persembahan tubuh kita. Itu persembahan yang benar. Tubuh kita, hidup kita, dimanapun kita berada, itu persembahan buat Tuhan. Kita mau diapain terserah Tuhan. Kita dipakai Tuhan. Next. Nah, teladan pengampunan. Mengampuni paling susah ya. Mengampuni orang itu paling susah. Nah, ini yang seringkali dipakai oleh iblis. Ya.
Kita tahu bahwa Yudas adalah murid Yesus yang mengkhianati dan menjualnya kepada musuhnya di Taman Getsemani sesaat sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Walaupun begitu, Yesus tidak marah, melainkan menyapanya dengan kalimat sapaan sebagai sahabat. Yesus mengajar kita harus mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Jadi ini tidak ada di dalam ajaran lain, mengasihi musuh. Bu, kita sih sebenarnya nggak punya musuh ya, tapi orang yang memusuhi kita itulah yang disebut musuh. Sebenarnya. Jadi bagaimana kita memberikan pengampunan ketika orang jahat kepada kita ya. Ini memang nggak mudah untuk memberikan pengampunan. Yesus tidak pernah mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Kadang kita lupa ya sebagai anak-anak Tuhan, kadang merasa nggak nyaman dalam satu tempat pekerjaan misalkan. Ada teman kerja, rekan kerja yang seringkali usil, ngelapor-ngelaporin ya. Wah, kita balas lagi ngelaporin ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah bekerja dalam satu perusahaan ya. Saya waktu itu pegang produksi mesin. Ya. Nah, pada waktu itu ada sebuah tender ya, ada sebuah tender, dikumpulkanlah itu pimpinan-pimpinan dari perusahaan ya, staf-staf kabak-kabak, mereka dipakai untuk meloloskan tender itu. Tapi tender itu dibatasi sampai tanggal sekian, tanggal 30 lah. Karena sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, oleh pihak perusahaan, owner, dan oleh. Jadi kalau lewat dari tanggal itu, perusahaan nggak dapat bonus. Jadi perusahaan tuh nggak menjual obat, memberikan bonus. Tapi bonus ini nggak tanggung-tanggung. Satu bed bisa 2 miliar. Satu bed. Jadi, nah waktu itu akhirnya tender yang pertama itu kan dikerjakan oleh para pimpinan di perusahaan itu nggak lolos. Akhirnya kena penalti kan, nggak dapat bonus gitu ya dari perusahaan. Nah, tender yang terakhir mau dikerjain lagi, dikumpulkan lagi tuh manajer-manajer kabak-kabak sama owner. Bisa nggak ini selesai sampai tanggal 30, sebelum tanggal 30 Desember? Aduh Pak, kayaknya nggak bisa Pak, katanya. Kan ini banyak banget obatnya. Ini paling lewat dari 30. Oh nggak bisa, udah ditandatangani tanggal 30 lewat, saya nggak dapat apa-apa. Owner. Nah, ya akhirnya pikir-pikir, akhirnya para pimpinan itu nggak mau, nggak jadi. Wah, menyerah gitu kan ya. Nah, akhirnya pimpinan itu kenal saya ditelepon lah. Karena saya bagian produksi ya, bawahan lah ya. Saya nggak punya jabatan sarjana, ijazah sarjana, jadi saya kerja ya bagian yang bawah-bawah aja, bagian bawah. Saya ditelepon. Ilyas, coba ke ruangan saya. Wah, ini ada tender, tapi harus lolos batasnya tanggal 30. Kamu bisa nggak? Saya hitung. Wah, memang ini kalau diprediksi secara normal ya, produksi, itu nggak akan sampai. Ini harus nginep, saya bilang gitu. Bisa, tapi harus nginep. Wah, caranya bagaimana? Kalau nginep kan nanti karyawan bisa sakit, kerja terus. Wah, nanti saya bagi tugasnya. Misalkan satu mesin 4 orang, yang 2 orang tidur, yang 2 orang jaga mesin. Setiap 2 jam saya akan bikin jadwal. Wah, boleh juga katanya gitu. Puji Tuhan. Sebelum tanggal 30, tanggal 29 sudah selesai. Selesai. Itu anak angkat di sini. Wah, sudah selesai. Kira-kira seminggu kemudian saya dipanggil lagi. Karena saya dianggap berhasil meloloskan tender. Saya dipanggil oleh owner. Ilyas, saya promosikan kamu menjadi kepala bagian. Wah, puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan. Wah, tapi setelah itu ada pimpinan datang lagi menyerang. Nggak boleh karena saya nggak punya ijazah apoteker. Nggak jadi saya nggak jadi pimpinan saya. Nah, akhirnya dikeroyok kan owner kan sama manajer-manajer itu bagian produksi. Ya sudah, owner saya bilang gini, Ilyas memang nggak punya ijazah apoteker, tapi dia pengalamannya
bisa meloloskan tender itu sudah di atas para sarjana yang tidak bisa bekerja, tidak bisa meloloskan. Nah, tapi bisa aja berkelit gitu ya mereka ya. Tapi ya saya akhirnya menjumpai owner saya dan saya katakan, Pak, berkat Tuhan tidak hanya di sini, dimanapun ada berkat Tuhan. Saya tidak apa namanya, untuk jabatan itu buat saya itu nomor 10, saya bilang gitu. Yang penting saya bisa bekerja. Wah, akhirnya dengan wajah yang lesu ya, owner saya itu ya sudah gitu ya. Ya ini suatu salib yang kita pikul ketika kita berada di tempat kerja. Kita pasti akan dimusuhi. Kalau saya mau membalas kejahatan, gampang saya. Kalau mau membalas kejahatan ya, gampang saya. Tapi saya nggak mau lakukan itu. Justru ketika saya dimusuhi oleh pimpinan-pimpinan perusahaan, saya bilang sama owner saya, kalau enggak gini aja, saya bekerja di luar sajalah. Gitu. Saya sebenarnya pengen resign waktu itu, tapi dengan bahasa yang halus. Oh jangan, nanti ada HRD yang akan menentukan Ilyas nanti ditempatkan di mana. Puji Tuhan, saya tetap dipakai. Nah, walaupun saya hanya staf jaga gudang ya, gudang pengemasan ya. Tapi di situ tidak ada musuh, saya bisa mengijil, saya bisa kuliah juga. Nah, ini ada Bu Angel, teman saya, Grace, Ronald, teman kuliah saya. Sekarang saya pindah malam, bisa dapat teman baru lagi, Pak Stephen. Luar biasa, haleluya. Ya, memikul salib dimanapun kita berada, ketika kita berhadapan dengan masalah, orang lain yang memusuhi kita, bagaimana sikap kita? Harus punya rendah hati. Ya, memang saya akhirnya saya nggak punya gaji gede, ya. Tapi Tuhan kasih kesempatan banyak saya bisa pelayanan karena di gudang itu saya bebas, saya punya satpam. Saya mau keluar masuk jam berapa aja bisa. Tapi hal itu nggak saya lakukan, saya tetap disiplin. Jam berapa saya keluar, saya bilang, Pak Ilyas mau kemana gitu? Oh saya mau ke sana ya, nanti saya kembali jam 2, nanti saya kembali jam 3. Oh ya Pak, silakan Pak. Kita tetap pakai aturan. Jadi nggak selonong boy gitu ya. Iya. Saat ia disalibkan, ia juga mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Ya, tadi kita sudah baca di 7 perkataan Yesus. Jadi ada Yesus memberikan pengampunan di tengah penderitaan, sama seperti kita. Ketika kita berada dalam penderitaan, mampu nggak kita mengampuni orang lain, memaafkan? Next. Nah, teladan kerendahan hati. Ini penting. Ya, kerendahan hati. Tidak semua orang bisa memiliki kerendahan hati. Ya. Saya banyak orang yang nggak suka gitu ya sama saya gitu. Wah, saya doakan. Saya doakan Tuhan buka hati dia, ampuni dia. Saya selalu mendoakannya. Tidak pernah sedikit pun, setitik pun untuk memusuhi dia, tidak. Karena saya berusaha ingin segambar dengan Tuhan saya. Gitu. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 bahwa Yesus adalah Allah yang tidak menganggap dirinya ketaraannya dengan dia sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketaatan kita seharusnya sama seperti Kristus. Jangan takut. Kadang kita datang ke tempat ibadah, wah lagi COVID, terpapar lagi saya gitu. Takut. Ya. Hati-hati, ketakutan itu berasal dari iblis loh, yang merasuk di dalam diri kita. Kita mau datang menyembah kepada Tuhan tuh hati kita. Ya. Setiap orang itu punya teologi loh di dalam dirinya. Memikirkan Allah, memikirkan Tuhan. Itu teologi. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, datang. Ada pergerakan iman. Ada yang dikorbankan, waktu, uang, ya, wah, alas kemoy, jauh, ntar macet lagi, ya, hati-hati. Kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, jangan pikir Tuhan pasti akan melindungi kita, Tuhan pasti akan memampukan kita dalam perjalanan. Karena kita menyerah dulu, enakan online. Bisa sambil tiduran, bisa sambil ngopi lagi kan. Ya ada teman saya yang bilang seperti itu.
wah enak di rumah aja lah, hujan-hujan malas ke gereja gitu. Tinggal buka laptop aja, ada kopi. Ya, bagaimana? Sakralnya nggak ada sama sekali. Kita seperti nonton apa ya? Nonton YouTube jadinya. Nggak ibadah. Ibadah itu kan kita harus berdiam. Benar-benar di hadapan Tuhan. Tidak ada kesibukan lain, ngemil atau ngopi atau apa. Nggak ada. Roh kita untuk Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Yesus rela meninggalkan semuanya untuk menjadi manusia demi membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Jadi tadi yang saya katakan, kita semua adalah gambar yang sudah dirusak oleh iblis. Ya, sejak manusia Adam jatuh dalam dosa. Semua manusia rusak. Sudah tidak segambar lagi dengan Allah. Rusak. Walaupun pertolongan Tuhan itu dalam perjalanan ya, Tuhan mengutus orang-orang yang untuk membimbingnya, umatnya ya. Ketika zaman Musa ya, banyak nabi-nabi juga ya yang diutus Tuhan. Ya, sampailah kepada Yesus. Ya. Nubuat-nubuat itu tergenapi dengan datangnya Yesus. Dia merusak gambar manusia lama dan menciptakan manusia baru. Makanya orang yang bertobat percaya disebut orang lahir baru, menjadi ciptaan baru secara roh. Ya. Secara roh. Jadi kita harus sungguh-sungguh memahami bahwa kita percaya kepada Yesus, kita lahir baru. Kita segambar dengan Kristus. Makanya kita harus memiliki semua teladan-teladan Yesus. Kalau kita tidak mengambil gambar Yesus, semua yang ada di dalam diri Yesus, karakter-karakternya itu harus kita miliki. Kekudusan terutama ya. Kekudusan itu nomor 1. Karena kekudusan dalam hati kita akan menguduskan semua sikap hidup kita. Perilaku kita akan ikut kudus. Yesus rela meninggalkan tempatnya di surga ya. Dia mau datang ke dunia mengambil rupa manusia hanya untuk kita. Dia tidak mau ciptaannya binasa semua. Makanya dia katakan barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Yang tidak percaya binasa. Yohanes 8 ayat 24. Barang siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa, binasa, masuk neraka. Makanya kita yang dipanggil Tuhan harus memberitakan kabar sukacita Injil. Supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Walaupun sudah banyak ya yang menolak ya. Tapi memberitakan Injil itu kan nggak memaksa. Suka atau tidak suka orang, yang penting kita sudah beritakan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Saya pernah masuk ke rumah teman, dia seorang haji. Teman bulu tangkis ya. Shalom, saya bilang gitu. Waalaikumsalam. Wah, kok jawabnya gitu? Ya. Jadi ini juga bisa buat modal penginjilan. Wah, tadi Pak Ilyas bilang salam, salam apa? Oh, itu damai sejahtera, Pak. Itu gelarnya Yesus, Raja Damai. Oh, salam bahasa apa? Tanya, akhirnya sampailah kita penginjilan. Dalam hal yang terkecil saja kita bisa menyampaikan Injil. Jangan takut di hadapan mereka. Mereka aja nggak takut kok. Bilang, Alhamdulillah. Dikit-dikit, Alhamdulillah. Kita haleluya, haleluya. Jelaskan haleluya itu apa. Sampailah pada penginjilan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tunjukkan bahwa kita punya identitas Kristen sebagai pengikut Kristus. Next. Teladan kemurahan hati. Ya, kita harus punya kemurahan hati. 2 Korintus 8 ayat 9 menuliskan bahwa karena kasih karunia Tuhanlah kita sebagai anaknya dijadikannya kaya. Ya. Yesus lahir dalam kesederhanaan dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Bahkan sampai mati pun kuburannya bukan miliknya. Jadi, ada Yusuf Arimatea, seorang donatur. Ya. Dialah yang memiliki gagasan untuk menurunkan mayat Yesus, bahkan memberikan kain kafan lenan yang halus. Bahkan kubur tempat dia sendiri diperuntukkan untuk Yesus. Jadi itulah donatur-donatur pertama. Jadi ini adalah awal. Jadi pemberitaan Injil memang perlu dana. Jadi Bapak Ibu mungkin
yang memiliki dana atau apa, bisa diperuntukkan untuk penginjilan, untuk membantu orang-orang yang lemah, yang melalui yayasan atau melalui apapun bisa. Ya, karena Yusuf Arimatea juga melakukan hal itu terhadap Yesus, membangun persekutuan, membangun pelayanan Tuhan. Yang kelima, teladan tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 22. Menuliskan bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan dari mulutnya tidak pernah mengatakan dusta. Yesus mengajarkan kepada kita agar hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Untuk itu kita harus menjaga hati dan pikiran agar tidak tercemar dosa. Jadi yang bahaya itu yang masuk dalam pikiran kita. Lalu dicerna dalam hati. Sebenarnya ini yang haram, yang najis itu bukan makanan. Makanan mah nikmat, saya paling suka B2. Rica-rica kan, paling suka saya. Kok diharamkan ya. Ya, justru yang menakutkan yang haram itu yang pikiran-pikiran itu, roh-roh yang masuk dalam pikiran kita, roh dusta, roh zina, roh pembohong, ya. Itu yang bahaya itu yang haram sebenarnya. Yang masuk dalam pikiran dia akan merusak hati kita. Akhirnya kita tidak bisa segambar dengan Tuhan. Next. Teladan tidak pernah menipu dan berdosa. Saat Yesus dianiaya dan disalibkan, ia tidak pernah sedikit pun berbicara bohong. Agar dibebaskan. Hal ini dapat kita contoh. Karena hendaknya hanya kebenaran sajalah yang ada pada diri kita walau badai kehidupan menerpa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan ada dusta sekecil apapun. Kalaupun kita mungkin hilaf atau apa, cepat-cepat minta ampun. Ya, kasih karunia itu berlaku sampai kita mati. Seberapapun dosa kita, Tuhan katakan semerah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Jadi sebesar apapun dosa nggak ada ukurannya. Tapi kalau kita memberikan hati kita kepada Yesus, akan menjadi putih, lahir baru, menjadi ciptaan baru. Jadi jangan ada dusta sedikit di antara kita, di hati kita. Next. 7. Teladan tidak mencaci maki. Roma 12 ayat 14 mengajarkan kita untuk memberkati orang yang menganiaya kita, bukan untuk mengutukinya. Yesus juga berkata dengan mulutnya sendiri untuk mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Ya, tadi ya. Siapapun dia, ya, sejahat apapun dia. Tadi ayat di sini, sekalipun orang bengis, kita harus mendahat. Ampuni dia. Manusia cenderung memiliki sifat alami untuk membalas karena sakit hati. Ya. Ini manusiawi, banyak manusia seperti itu. Walaupun kita sudah kenal Tuhan, ya, kita ini semua kan ranting-ranting Kristus, ya. Tapi ada ranting yang tidak melekat pada Kristus, yang tidak menempel kuat. Nah itu orang-orang Kristen yang masih punya sifat-sifat mencaci maki, mendendam. Ini bahaya. Jadi makanya kita harus sungguh-sungguh melekat pada Kristus. Dia adalah pokok anggur ya di Yohanes 15. Jelas dikatakan. Karena kitab Yohanes jarang sekali Yesus mengajarkan perumpamaan. Tapi Rasul Yohanes lebih banyak dia menyatakan keilahian Yesus. Akulah pokok anggur, akulah terang dunia, akulah roti hidup. Ya, ini pribadi, gambaran pribadi Yesus. Manusia cenderung memiliki sifat alami untuk membalas karena sakit hati ya tadi ya. Jadi manusia lama kita kan sudah mati. Jangan kita undang lagi masuk dalam diri kita. Kalau kita undang lagi rusak, kita nggak jadi lahir baru, nggak jadi ciptaan baru. Bertobat lagi dari awal lagi itu berat sekali loh. Jadi kita jangan buka celah. Ya, jangan buka celah sekecil apapun. Langsung minta ampun Bang. Tetapi Yesus memberikan teladan untuk mengubah rasa sakit hati dengan kebahagiaan jika kita teguh dan mempunyai hati yang tekun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengupayakan diri kita segambar dengan Kristus. Ya. Dari 7 yang saya berikan ini adalah merupakan
gambaran ya, teladan dari Yesus. Bagaimana kita harus ikuti. Next. Teladan kesabaran. Sabaran. Sabaran itu penting. Kita harus punya kesabaran. Ketika kita berada di tempat kemacetan, ya kadang di situ kita diuji kan. Dari hal yang sederhana loh itu loh. Waduh, macet nih. Ya, kadang kita menyumpah-nyumpahi ya. Ya emang udah kenyataan macet mau diapain lagi gitu kan. Next, yang terakhir 10. Ada banyak teladan-teladan Kristus ya, Bapak Ibu. Jadi itu namanya yang menjadi karakter ya, karakter Kristus. Galatia 5 ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca buah-buah roh. Itu semua karakter-karakter itu harus ada di dalam diri kita. Teladan dalam beriman. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24 menuliskan bahwa Yesus telah memikul dosa kita di atas kayu salib supaya kita tidak binasa karena dosa. Yesaya 53 ayat 4 sampai 10. Dia sudah memikul dosa kita di atas kayu salib. Makanya dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah nggak mungkin ikut mati di dalam salib. Penebusan dosa yang sudah dikerjakan Yesus adalah inti dari alasan kenapa ia datang ke dunia ini. Pentingnya untuk percaya kepadanya. Jangan sia-siakan hidup kita yang singkat ini. Camkan. Perbuatan dosa yang paling besar adalah ketidakpercayaan kita kepadanya. Yohanes 8 ayat 24 yang tadi sudah saya katakan. Itu artinya bahwa kita harus percaya agar kita menerima anugerah keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dosa yang paling besar adalah tidak percaya. Ada berapa tidak percaya di dalam Yohanes? Kitab Yohanes. Ada puluhan, bahkan ada 80. Ya. Di Markus 16 ayat 16 juga begitu. Barang siapa yang dipercaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Binasa. Jadi dosa yang paling besar itu bukan perbuatan mencuri, membunuh, berzina. Bukan. Itu masih bisa diampuni. Karena kasih karunia pengampunan itu berlaku sampai kita hidup. Selama kita hidup. Ketika nyawa kita tinggal megap-megap, tinggal sedikit lagi ya. Kita orang berdosa misalkan. Yesus ampuni saya. Diampuni. Selamat masuk surga. Penjahat langsung saat itu juga dijamin keselamatannya. Saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin. Apalagi kita, ya. Jadi Yesus menjamin keselamatan kita. Hati-hati dengan ketidakpercayaan. Karena orang yang tidak percaya berarti menolak kasih karunia. Menolak penebusan, menolak keselamatan, anugerah keselamatan. Kita tidak bisa dengan kebaikan kita, dengan apa yang namanya amalan-amalan, persembahan-persembahan, ya. Nggak bisa menyelamatkan kita karena gambar rusak. Bisa berbuat baik seperti apa sih? Ya, Amsal dikatakan kan kesalehan itu seperti kapas yang diterbangkan angin. Nggak ada bebannya. Itu dia terbang. Nggak ada bebannya. Jadi kasih karunia, anugerah keselamatan. Percaya kepada Kristus, kita menerima anugerah keselamatan. Tidak percaya ya, binasa. Barang siapa yang tidak percaya bahwa akulah Sang Juru Selamat, bahwa akulah Allah, bahwa akulah Sang Penebus, kamu akan mati dalam dosa. Binasa. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sungguh bersyukur ya. Bisa percaya kepada Kristus. Mari kita beritakan kepada Tuhan. Mari kita saling mengingatkan. Menjadi teladan dalam memikul salib Kristus. Jangan malas memberitakan Injil. Sampaikanlah dengan segala kompetensi kemampuan kita. Ya. Mintalah hikmat dan kekuatan pada Tuhan supaya Dia menolong kita. Minta, kita akan diberi. Ketoklah pintu akan dibuka. Kadang kita jarang minta kekuatan. Kita mintanya berkat. Tuhan, berkati kesehatanku hari ini. Tuhan, berkati makanan, minuman hari ini. Cukupkanlah. Doa Bapak kami aja sudah cukup. Nggak usah minta lagi doa-doa lain. Kalau yang mau minta, Tuhan, utuslah aku hari ini kemana mau Tuhan suka. Itu baru jempol. Tuhan pasti akan bertindak. Mengutus.
Berani nggak kita berdoa seperti itu? Harus berdoa seperti itu. Karena banyak orang yang tidak percaya di sekitar kita. Mari kita beritakan dengan sikap hidup tingkah laku kita. Terbaca oleh mereka. Wih, itu orang baik banget. Terbaca karena kita Injil yang terbuka. Ya. Injil yang terbuka, suratan yang dibaca oleh semua orang. Jadi orang sudah melihat kebaikan Tuhan melalui sikap hidup kita. Tapi kalau orang Kristen mau kerjanya mabuk-mabukan gitu, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Hidup kita harus berbuah, harus dinikmati. Supaya orang yang melihat, yang menikmati hidup kita, mereka juga mengenal Tuhan yang kita sembah. Jadi memang penginjilan, memberitakan Injil perlu proses. Ya proses ya. Kita harus belajar membekali diri, ya. Berdoa minta hikmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Itu yang terpenting. Jangan minta berkat-berkat yang makanan-makanan yang enak-enak. Ya. Waktu itu sudah pernah saya tanyakan video ya, waktu murid-murid Yesus sedang mencari ikan. Ya. Sepele soal ikan, Pak. Udah, ke tengah, tebarkan jalamu. Langsung dapat banyak ikan kan? Ya kan? Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Endingnya apa? Ikutlah aku. Kau akan kujadikan penjala manusia. Nah, Bapak Ibu bisa baca di Matius 4 ayat 19, Lukas 5 ayat 10. Ikutlah aku, kau akan kujadikan penjala manusia. Ini pekerjaan yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bukan cuma kita minta berkat-berkat untuk mengenyangkan tubuh kita. Bukan itu. Kehidupan kita di sorga nanti bukan membawa tubuh kita yang kenyang oleh berkat di dunia. Tapi berkat rohani yang kita bawa. Kerendahan hati, kesabaran yang kita miliki, itulah yang akan mengikuti kita. Ya. Kita percaya kepada Kristus selagi di dunia, di sorga pun kita mati pun, kita bangkit pun, ketemu Kristus di sana. Karena apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sana. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini ya Bapak. Di hari Minggu, hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami boleh kembali diingatkan. Pengajaran-Mu Tuhan. Biarlah apa yang ada dalam diri Tuhan. Engkau curahkan di dalam setiap hati kami ya Pak. Supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Utuslah kami, setiap anak-anak-Mu, kami nyaman, berada di zona nyaman. Karena zona nyaman kami ada di surga. Kami mau bekerja di dunia ini untuk Engkau ya Bapa. Mari Tuhan perlengkapi kami. Beri roh kecerdasan, roh keberanian supaya kami mau melangkah. Untuk memberitakan kabar baik. Supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan oleh Tuhan. Utuslah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada. Haleluya. Amin.